Geger, geger, geger. Belum lama ini, media sosial memang ramai dengan pemberitaan gugatan cerai yang dilayangkan Ria Ricis kepada sang suami Teuku Ryan. Adapun pernyataan dari kakak ipar Ria Ricis soal nafkah batin yang tidak didapatkan Ria Ricis. Selain itu, pernyataan lain dikeluarkan oleh Deddy Rizal selaku kuasa hukum dari Teuku Ryan. Kalau kapan meninggalkan rumah, ini memang salah satu upaya Rian sih. Upaya Rian untuk bisa mengerem, biar bisa Arya juga lebih nyaman mungkin di rumah, jadi dia mengalah. Kabarnya, Teuku Ryan juga masih berusaha untuk rujuk dengan sang istri tercinta. Kira-kira bagaimanakah cerita selengkapnya? Tetap di Pagi-Pagi Ambyar, geger. Tapi maaf bila ku Di Pagi-Pagi Ambyar, ini dia Bang Deddy Rizal, kuasa hukum dari Teuku Ryan. Bang Deddy, ini pasti membuat kita semua kaget ya dengan gugatan Ria Ricis kepada Teuku Ryan. Kalau boleh tahu tepatnya itu gugatan cerainya itu kapan sih? Kalau digugat secara resmi itu masuk ke PA Jaksel itu tanggal 30 Januari 2024. Baru kemarin ya? Baru kemarin. Apa alasan Ria Ricis yang tertulis di situ menggugat cerai sang suami? Kami itu menerima surat gugatan itu baru hari Selasanya. Dan memang masih, kalau kita biasa menghadapi surat gugatan itu masih normatif sih. Karena di situ ditulis adanya perselisihan dan percecokan yang terus-menerus. Tidak ada detil, tidak ada apa sih sebenarnya sesungguhnya. Tapi itu sebenarnya memang satu konsep surat gugatan nantinya dalam proses persidangan masuk kepada tahapan pembuktian dan lain-lain, biasanya baru akan kelihatan lah apa sih sebenarnya yang menjadi Jadi alasan di utama. situ hanya normatif saja. Normatif saja. Tapi sebagai kuasa hukum, pasti klien Teuku Ryan juga bercerita apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin Bang Deddy Rizal bisa menceritakan apa yang bisa diceritakan. Tidak minta detail, tapi kurang lebih seperti apa? Iya, iya. Jadi sebenarnya pernikahan itu Mas tidak melulu soal komunikasi. Di sini tentunya harus ada juga satu respect lah, satu penghargaan. Baik kepada istri maupun kepada suami. Menempatkan penghargaan bagaimana kita menghormati seorang suami dan bagaimana kita menghormati atau seorang istri. Jadi itu hal yang basic yang mungkin yang saya lihat dari mereka berdua. Bang Deddy Rizal mengucapkan kata respect ada 2 kali. Apakah maksudnya dari seorang Teuku Ryan tidak mendapatkan respect? Ini asumsi saya karena Abang menyebut respect 2 kali. Ya, seperti kita tahu, Rian awalnya berangkat ke Jakarta ini bukan dari seorang artis. Kemudian menikah dengan seorang YouTuber yang nomor 1 mungkin di Indonesia. Betul. Dan tentunya ada sedikit harus mengimbangi lah dengan cara-cara itu. Rian selama ini sih banyak menyesuaikan kalau saya bilang gitu loh. Tapi dalam perjalanan ternyata dia mampu nih. Mampu sebagai pasangan, mampu sebagai suami, dan mampu sebagai partner kerja. Itu luar biasa menurut saya. Dan ini sebenarnya makanya saya bilang tadi mereka cocok dan mereka jodoh. Jodoh bukan dalam artian cinta kasih saja, tetapi dalam pekerjaan. Kalau tadi dikatakan banyak mampunya, Ya. dengan adanya perselisihan ataupun gugat ini berarti ada yang ketidakmampuannya dong. Pasti itu. Dalam rumah tangga biasa, soal tarik ulur, kemudian ada hal-hal yang tidak setuju apa segala macam. Dan menurut saya sih itu sebaiknya sih dibicarakan. Mereka ini menikah baru November 2021, dikaruniai anak Juli 2023, dan sekarang 2024 ada gugatan cerai. Bang, Harap. maaf ya saya tarik lagi ke belakang ya. Abang belum menjawab pertanyaan saya. Iya. Dengan kata respect, silakan jawab dengan iya dan tidak saja. Apakah dia merasa tidak ada penghargaan atau tidak mendapatkan respect? Iya atau tidak? Tidak. Tidak artinya maksudnya tidak mendapatkan Sebagai respect. laki-laki tidak mendapatkan penghargaan dari istri gitu, merasa tidak dihargai oleh istri. Dua-duanya harus respect. Saya nggak cuman bilang RY tidak respect kepada Rian, tetapi Rian pun juga harus respect kepada RY. Oke, tapi kan abang kuasa hukumnya dari Teuku Ryan. Iya. Berarti Teuku Ryan merasakan bahwa tidak adanya respect. Dari awal setelah saya kompres, saya nyampaikan bahwasanya tugas seorang pengacara itu tidak, kalau cerai sih gampang semua juga, sendiri juga bisa. Tapi kode etik kami itu adalah mendamaikan. Kita melihat substansi daripada perkara ini.
Oke. Itu mungkin yang. Oke, pemirsa Sobat Ambiar juga bisa mungkin menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi dari apa yang disampaikan oleh Bang Deddy Rizal ya. Tapi kita juga tahu bahwa pada akhirnya Teuku Ryan keluar dari rumah. Itu yang memutuskan tuh siapa? Apakah Teuku Ryan dengan kesadaran sendiri, oke saya keluar dulu sebentar dari Atau rumah. diusir oleh seseorang. Jangan bilang diusir dong, kita mungkin bilangnya minta keluar sebentar. Karena sebenarnya juga logikanya kan dewasa ini ya. Ketika kita tahu bahwa dalam hubungan kan pasti selalu tidak mulus. Pasti ada masalah. Tapi dalam pertikaian rumah tangga ketika maksudnya ini kan baru pertama kali memutuskan keluar dari rumah. Kenapa cepat sekali? Kan pernikahan kan baru sebentar. Tadi dikatakan sudah punya anak. Tapi untuk masalah-masalah seperti itu sebagai seorang laki-laki gitu. Maksudnya kenapa cepat sekali mau untuk memutuskan ya udah saya keluar dari rumah. Iya. Jadi kalau soal dari rumah jelas disampaikan di dalam surat gugatan itu baru terjadi November. Berarti keluar rumah itu November ya, Mas? November. November ya, sebelum ada gugatan cerai Ini ya. yang disampaikan oleh pihak area ya. Artinya dia keluar rumah, tidak berhubungan lagi, itu November 2023. Sangat prematur, ya kan? Gitu loh. Berarti udah 2 bulan atau hampir 3 bulan? November, Desember, Januari, ya 2 bulan jalan. Ya. 2 bulan jalan. 2 bulan. Ya. Oke, berarti dia keluar sebelum adanya gugatan cerai ke pengadilan agama. Betul. Jadi funny ya. Dan nggak ada kemungkinan untuk rujuk. Rujuk ya. Oh, tetap sampai dengan hari ini kita usahakan. Kami dari pengacara tentu akan mengusahakan. Dari Riannya sendiri, kita selalu dorong dia. Lakukan hal-hal yang kami nggak bisa ajarin kamu, Rian. Kamu yang harus lakukan. Oke. Kamu yang berpikir bagaimana caranya. Sebagaimana dulu waktu awal kalian itu memadu kasih, ya sekarang lakukan lagi gitu ya. Bang, kalau misalnya tadi Abang bilang Teuku Ryan keluar di bulan November 2023. Kemudian gugatan cerai di Januari 2024. Yang artinya sebetulnya Ryan punya waktu dari November sampai dengan Januari untuk bisa memperbaiki sebelum adanya gugatan cerai dari Ria Ricis. Yes, memang itu sudah dilakukan dan itu ditunjukkan dengan umroh bersama keluarga ya. Campur tangan keluarga dalam hal ini baik keluarga RY maupun keluarga Rian itu sangat bagus. Ya. Mereka mempertemukan, memediasi dan mungkin hal-hal yang kita di luar ini tidak melihat ternyata setelah saya mendengar cerita itu luar biasa yang mereka lakukan. Sampai umroh untuk mencari petunjuk ya. Tapi lagi-lagi ini kembali kepada pribadi masing-masing yang punya diri. Belum mendapatkan Berarti- solusi ketika habis umroh itu. Ya berarti artinya Rian melakukan untuk keluar dari rumah untuk mengalah. Satu untuk mengalah dan satu lagi untuk memberikan keluasaan. Emang kadang-kadang kalau kita satu rumah kayak kucing sama anu ketemu berantem. Nah, lebih baik berpisah untuk saling-saling introspeksi diri. Itu penting. Nah, Ya tapi saran saya sebagai perempuan, kalau misalkan kita berantem, ini kan laki-laki nih yang ada di sini. Saya pinginnya kalian itu jangan keluar dari rumah. Walaupun misalkan kita berpisah, mungkin beda-beda kamar aja. Gitu, Karena kalau Jong. tidak mencari- Lu paham gak Jong? Ya, tapi benar kalau kalian itu keluar rumah, nanti yang ada kalian akan diberikan solusi oleh, Gitu. mohon maaf nih, happy pemikiran saya sebagai perempuan, wah nanti Benar. akan dapat solusi dari wanita lain, itu jangan sampai terjadi. Tapi kita juga harus hargai pria dengan pemikiran seperti itu. Tapi dalam agama itu ada dalam agama saya bahwa laki-laki itu tidak boleh keluar rumah ketika menyelesaikan masalah rumah tangganya. Dia tetap harus berada di rumah walaupun beda pisah kamar. Betul, tapi maksudnya kita juga harus menghargai keputusan siapapun itu ketika dia mau mendinginkan kepalanya terlebih dahulu untuk keluar rumah supaya mungkin bisa menemukan solusi terbaik. Tapi kalau aku lebih setuju apa yang dikatakan Dewi. Iya. Maksudnya ya udah. Ya lu berdua nikah aja nih, nikah dah. Tapi ada pertanyaan aku sebentar sebelum artikel. Waktu mediasi, saudara RY-nya datang nggak? kalau mediasi internal sesama keluarga dua-duanya datang. Oh, dua-duanya datang. Dua-duanya datang. Oke. Di situ ada Mbak Agi, di situ juga ada ayah-ayahanda daripada Rian sendiri. Oh. Kalau Datang. Icisnya dan Riannya ketemu sudah. Ketemu. Mediasi. Di mediasi ketemu. Oke. Oke. Bang, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Siap. Benarkah orang tua Teuku Ryan jadi pemicu keretakan rumah tangga Ria Ricis? Berkali-kali saya sampaikan bahwasanya itu tidak benar. Ya. Oke. Campur tangan keluarga ini, ya apa sih cuman menasehati. Kalau Rian kan juga sama-sama awal ya, sama-sama baru lah rumah tangga. Bagaimana sih bisa melayani istri, bagaimana melayani suami. Ya standar-standar aja saya rasa. Tidak ada campur tangan sama sekali dalam hal ini. Oh, berarti itu gosip ya Bang? Boleh dibilang begitu. Iya. Emang dasar artikel ya, emang dah. Tapi aku juga kayaknya nggak percaya deh sama artikel yang ini. Iya. Bang, ini untuk mediasi gimana rencana untuk sidang awalnya?
Sebelumnya, ini 1 minggu lagi 19 Februari atau hari Senin depan sudah adalah sidang perdana. Sebelum ini kami sudah memang dari tim pengacara akan menghubungi pengacara dari pihak lawan untuk melakukan musyawarah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini apakah sebelum pemilu maupun sesudah kita akan bertemu. Dan kalaupun tidak bertemu di dalam minggu ini, tentunya di hari Senin nanti kita akan bertemu dan masuk ke ruang mediasi. Ya mudah-mudahan cepat kelar masalahnya lah ya, Bang tolong ya. doakan. Terbaik Dan ya. sesuai Tolong doakan. dengan keputusan, sesuai dengan harapan keluarga. Betul. Iya. Itu yang penting. Ya. Kita mau kasih lihat ini ada satu komentar dari seorang Teuku Ryan di media sosial yang berhubungan dengan rumah tangganya. Boleh nggak aku speak up? Tapi dia adalah ibunya Moana. Mohon doanya saja ya untuk yang terbaik. Bang, ini kalau kita baca ya, Yes. kami berasumsi bahwa sesuatu yang terjadi kemudian ditutupi oleh seorang Teuku Ryan yang sebenarnya ia ingin ungkapkan Ya. apa yang terjadi. Bisa saja bolanya bukan ada di dia, bisa saja kesalahannya bukan ada di dia. Karena dengan ada kalimat, boleh nggak saya speak up? Tapi Artinya dia menahan diri untuk menyampaikan apa yang sebenarnya Apa yang terjadi. sebenarnya terjadi? Iya. Jadi lebih dari sejak awal Januari itu dikejar-kejar terus dengan media. Dan dia juga datang ke saya itu Januari pertengahan dan minta pendapat gimana saya mesti speak up apa enggak. Setelah kita berdiskusi apa segala macam dengan manajemen juga apa segala macam, saya bilang saya larang kamu untuk berdiskusi untuk berspeak up nanti dulu, nanti tambah keruh gitu loh. Barunya. Jadi izinkan saya biar saya yang berbicara. Betul. Dan keluarga, manajemen dan Riannya sendiri dan setuju. Tunggu aja. Insya Allah dia akan datang di sini ya. Kita tunggu ya Teuku Ryan, kita tunggu di bagi-bagi ambiar ya. Mampir ke sini kita ngobrol-ngobrol. Semoga Ya. Teuku Ryan dan juga Ria Ricis bisa mendapatkan solusi yang Amin, terbaik amin, amin. pastinya. Ya Abang, terima kasih banyak terima sudah kasih. hadir di sini. Salam Terima kasih. dari kami untuk Teuku Ryan dan juga keluarga. kasih. Dan kalau ngomongin soal keluarga, kita akan hadirkan pasangan. Ini sebenarnya tadinya suaminya mau ke sini, cuman karena kesibukannya luar biasa, kita maklumi saja. Tapi di sini sang istri juga kita tahu bahwa sampai dengan sekarang selalu menemani suami kemanapun pergi, bahkan meninggalkan status keartisannya demi sang suami. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia, Arumi Bachsin. Wah, cantik banget nih Arumi Bachsin ini. Cantik banget. Terima kasih. Gak pernah berubah sampai sekarang ya. Arumi, Ya. kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. tambah cantik, tambah berwibawa, tambah wow pokoknya ya. Tambah glowing. Glowing bener. Arumi, kita mau kasih lihat ya buat sobat ambiar di rumah. Arumi Bachsin ini selain cantik ternyata dia juga orangnya romantis. Seperti apa bukti romantisnya? Biasanya kan kadang laki-laki yang ngasih bunga. Ini kebalikan, istrinya ngasih bunga buat kita lihat momen. Silakan saya. Geger, geger, geger. Rumah tangga Arumi Bachsin dan sang suami Emil Dardak memang tidak pernah terdengar gosip miring. Keduanya super romantis dan bikin baper loh. Kemarin ini viral video saat Arumi Bachsin memberikan bunga untuk sang suami yang sedang bernyanyi di atas panggung loh. Ya ampun, sweet banget sih. Kalau Kak Arumi, yakin gak sih Mas Emil cuma buat kakak? Jawab ya di pagi-pagi ambiar. Geger. Arumi Bachsin kasih bunga
bunga tuh ke suami. Iya dong. Momen apa sih waktu itu? Oh, kemarin itu sebenarnya Mas Emil ada intimate concert gitu di Surabaya. Karena konsepnya tuh memang intimate dan cuma sedikit yang diundang. Dan itu di lagu, sebetulnya itu adalah satu lagu di mana Mas Emil juga nyanyiin sebagai hari ini dan besok itu adalah hari terakhir Mas Emil sama saya tuh mengabdi di Jawa Timur. Karena memang waktunya sudah saatnya, sudah habis. Lagunya katanya kata tim kreatif Warung Doyong saat itu ya? Lagu apa? Bukan dong. Lagu apa ya Mas? Ini ternyata ada Mas Em. Kamu ngintip, kamu udah ngintip. Aku belum keluarin video call-nya udah ngintip aja. Disapa dulu. Aduh, kalau kamu udah ngintip mau nggak mau kita harus keluarin sekarang nih. Ya. Mas Emil Dardak, selamat pagi. Kami dari Pagi-Pagi Ambiar, Mas Emil. Mampir ke sini dong, Mas Emil. Harusnya ke sini dia. Waalaikumsalam. Iya, ini saya lagi di kantor karena masih ada apel perpisahan dengan seluruh ASN di Pemprov Jawa Timur. Jadi nggak bisa mendampingi Arumi ke sana ke Pagi-Pagi Ambiar. Masih bertanggung jawab ya di masa akhir tugasnya. Mas Emil Dardak, ketika dikasih bunga sama istri, apa dalam perasaan dan juga pikiran seorang Emil Dardak? Istri loh yang ngasih bunga, di atas panggung lagi di depan orang-orang. Ya tentunya saya waktu itu nggak nyangka ya, karena itu nggak ada di rencana. Itu kan lagu didedikasikan juga untuk masyarakat Jawa Timur gitu. Jadi bahwa Arumi datang naik ke panggung berikan bunga tuh bentuk support yang luar biasa buat saya gitu, karena itu kan momen yang juga sangat emosional ya harusnya buat saya, walaupun saya mencoba tetap membawakan lagunya dengan sebaik yang saya bisa, tapi pas Arumi nyampe saya nggak bisa nyanyi juga, agak kepotong juga, agak susah keluar karena mungkin ya agak terharu lah gitu. Jadi ya sedang banget dan ya ini berterima kasih banget karena nggak bisa juga jalanin tugas bukan hanya 5 tahun sebagai wagub tapi plus 3 tahun jadi bupati. Jadi ini perjalanan 8 tahun saya memegang jabatan publik itu banyak sekali, bukan banyak sekali, bahkan sangat nih. Namanya juga sinyal ya. Pak Emil. Oke, Mas Emil, oke baik, sudah tergabung kembali ya, terhubung kembali. Mas Emil, ini kalau ngelihat dari seorang Arumi Bacin, apa sih hal paling romantis yang pernah dilakukan oleh Arumi Bacin untuk seorang Mas Emil Dardak? Banyak sih, justru kadang justru hal-hal yang kecil itu sangat berarti, gitu ya, dari mulai kepeduliannya untuk ya itu kadang concern sama, jadi banyak item-item rumah tangga yang justru menunjukkan bahwa dia care sama apa yang saya butuhkan gitu. Oke, misalnya apa? Misalnya apa, Mas? Gitu, walaupun ini yang baru-baru aja dia beli massage gun misalnya, walaupun akhirnya ngerepotin dia sendiri karena saya suka pindah. Massage gun ya? Oh iya. Oke. Karena udah jompo. Karena capek aktivitasnya padat. Iya, jadi. Ya kan? Oke, terus apalagi selain beli massage gun, apalagi yang hal simpel yang dilakukan oleh Arumi Bacin, tapi sangat kena sekali untuk Emil Dardak. Kalau menurut saya yang paling luar biasa adalah bagaimana dia bisa menjadi sosok ibu ya. Bagaimana saya benar-benar merasa tenang gitu, keluarga itu ada di tangannya Arumi, nggak nyangka gitu bahwa dan benar-benar kalau nggak ada dia nggak kebayang sih gitu bagaimana anak-anak semua mereka punya sosok ibu yang funky tapi juga tentunya tetap punya Oke. Mas Emil mau kemana sih, kok di jalan mulu? Ada jangan lagi tugas. Mas Emil masih gabung sama kita kah? Oke, kita sambil menunggu jaringan kembali bisa terhubung dengan Mas Emil Dardak, kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Ini saking bucinnya antara Arumi dan juga Emil Dardak, mereka pernah salah kirim WhatsApp. Harusnya kirim ke suami atau ke istrinya, malah kekirimnya ke grup WhatsApp. Kita mau lihat dulu yang satu ini. Saat Pak suami salah kirim chat di grup kerja.
Barusan kita kasih lihat sama Sobat Ambiar bahwa Mas Emil dan juga Arumi pernah salah kirim chattingan, harusnya buat chattingan pribadi masing-masing, tapi kekirimnya ke grup WhatsApp pernah ya? Ini saking sibuknya. Lucunya sama dia malah diperpanjang gitu, malah. Saya suka dia yang betulin begitu, lagi. jadi bahan. Oke, satu hal yang lucu bahkan gitu ya. Oke, Mas Emil Dardak, kita tahu Arumi Bachsin ini besar di dunia hiburan. Itu satu passion dia. Dan dia tinggalkan status keartisannya demi sang suami tercinta, demi seorang Emil Dardak. Kemanapun Emil Dardak berada, dia mengikuti. Dia ikut, dia patuh. Apa yang mau disampaikan oleh seorang Emil Dardak untuk Arumi Bachsin? Kalau bisa lewat lagu, silakan ungkapkan lewat lagu. Iya, Lagu deh. lewat lagu ya. Iya dong. Iya dong. Kayaknya lagu yang tadi justru sebenarnya menggambarkan juga perasaan yang resiprokal. Jadi bukan hanya dari dia ke saya, tapi juga saya ke dia. Jadi Nyanyiin dong Mas Emil. Mas, boleh. ujung dunia pasti akan ku nanti, karena ku yakin kau hanya untukku. Ya Allah, Kasihan lo yang di sini loh. Leleh juga enggak. Kamu kasihannya kok nunjuknya ke aku? Arumi mau bilang apa sama Mas Emil? Ini sekalian aja ya, karena hari ini adalah detik-detik kita hari terakhir kita memang kontraknya kan 5 tahun di Jawa Timur. I would like to say thank you Mas Emil, karena aku menjadi saksi Mas Emil mengabdikan diri yang luar biasa. Aku berbagi Mas Emil dengan masyarakat itu selama 8 tahun, jadi tahu benar. Luar biasa, aku ngerasa Mas Emil tuh istrinya bukan cuma aku, tapi di luar sana juga banyak, yaitu masyarakat. Mudah-mudahan di waktu senggang ini Mas Emil bisa punya waktu buat betul-betul me time, menghargai semua pencapaian yang sudah ada. Kemanapun Mas Emil berkarir, melanjutkan, aku akan support. Mudah-mudahan sukses kita semuanya, apapun itu bentuknya. Very good. Wow, luar biasa. Mas Emil, terima kasih banyak. Sehat selalu. Terima kasih. Salam kami untuk Sukses selalu. warga Jawa Timur dan barangkali mewakili warga Jawa Timur di akhir tugasnya. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah mengabdi untuk masyarakat Jawa Timur. Terima kasih banyak Mas Emil. Thank you. Terima kasih Mas Emil, dadah. Nanti mampir-mampir dong ke bagi-bagi ambiar. Mampir ke sini ya Mas Emil. Pastinya, habis Ya. ini pasti diprioritasin. Oke. Kita catat itu semua. Mas Emil terima kasih banyak. Assalamualaikum Mas Emil. Bye-bye. Waalaikumsalam. Itu dia Emil Dardak, luar biasa. Kamu punya kedewasaan emosi yang saya harus acungi jempol. Bahwa kamu memang paham betul membagi Mas Emil. Mas Emil bukan hanya untuk kamu tapi juga untuk masyarakat. Betul. Dan kamu paham itu dan selepas semuanya selesai. Kamu juga bilang bahwa saatnya Mas Emil untuk menikmati me time-nya. Betul. Satu penghargaan untuk dirinya sendiri ya. Arumi, kita berharap kamu juga bersama keluarga diberikan yang terbaik, bahagia selalu, walaupun hidup tidak selalu bahagia. Termasuk tentang anak-anak selalu jadi perhatian yang utama. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Shock, Arumi Bachsin pernah dibully saat SD gegara hal tak terduga ini. Curhatan istri Emil Dardak bikin nelangsa. Arumi pernah dibully saat masih kecil. Nah, tapi mungkin beda-beda orang, beda-beda juga reaksinya. Kalau orang ada yang dibully terus jadi minder. Kalau aku dibully tuh jadinya kayak Makin percaya diri. dan nggak terlalu masuk ke hati gitu. Karena mungkin Apa masih yang mau SD dibully juga. orang secantik ini ya? Ya justru karena aku mungkin dulu di sekolah tuh bule sendiri dan mungkin tuh orang tuh ngelihatnya tuh aneh, dan pada saat itu memang ada
ada FTV atau sinetron yang judulnya Bule Masuk Kampung. Nah akhirnya itu adik-adik kelas tuh kalau aku ke kantin gitu ya diteriakin bule masuk kampung. Ada juga yang ngebulinya tuh lebih banyak karena mukanya bule tapi nggak lancar bahasa Inggrisnya. Jadi kok bule nggak bisa bahasa Inggris sih gitu karena aku bukan sekolah di internasional jadi nggak bisa gitu. Oh karena kamu bule satu-satunya di situ. Berhubungan ada film Bule Masuk Kampung. Betul, jadi Bule Masuk Kampung gitu. Tapi itu lumayan lama loh. Jadi bulanan lah hitungannya gitu. Jadi setiap ke kantin dan sebagainya. Waktu itu pilihan kedua, mau sedih atau ya tak kerjain balik gitu. Karena yang ngebully tuh malah lucu. Biasanya senior ngebully junior, ini junior yang ngebully ini. Jadi dibecandain gitu loh. Cuman ketika udah terlalu lama aku akhirnya ya adik-adik kelas tuh malah tak kejarin satu-satu. Oh jadi kamu lawan? Lawannya gimana? Ya enggak, mereka kan gerombol gitu loh, 5-6 orang bahkan 10 anak gitu kan. Terus ketika aku jalan mereka di belakangku, aku langsung balik. Hayo ngomong apa? Aku tak kejar mereka lari gitu aja. Oh harusnya bareng sama kita ya kalian ya. Apel lo, mau apel lo. Gila kali lah ya. Karen belajar, kalau dibully belajar dari Arumi Bacin. Dia dibilang bule masuk kampung aja nggak apa-apa. Lu dibilang bule masuk kandang marah. Arumi Bacin, tapi yang pasti kita salut sama kamu ya. Sampai dengan sekarang mengabdi buat suami, buat warga Jawa Timur. Dan akhir tugas memang pastinya bukan satu hal yang mudah ya. Karena harus berpisah juga dengan warga Jawa Timur. Tapi terima kasih banyak sudah memberikan yang terbaik bukan hanya untuk warga Jawa Timur, tapi untuk suami. Mas Emil nanti ajakin ke sini ya. Benar ya. Oke, Sobat Ambiar, nanti kita akan hadirkan bintang tamu lainnya. Yang satu ini dia serba jumbo. Apanya yang jumbo kita cari tahu sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.